Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya harap semoga semua kalian sehat-sehat selalu. Mohon maaf, beberapa pekan terakhir saya harus atau kita tidak bisa bertatap muka di kelas karena banyak sekali hari libur. Ya, tidak terasa ini sudah di akhir semester, di semester pertama, dan di mata kuliah ini nanti untuk tugas akhirnya adalah satu proyek. Nah, proyek ini berkaitannya dengan implementasi pendidikan, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Dan kali ini nanti akan saya share satu presentasi yang berkaitan dengan tugas tersebut. Begitu langsung saja, saya akan bagikan filenya. Atau saya akan coba share screen. Sebentar ya. Mohon maaf, masih agak loading ya. Oke, saya coba sekali lagi. Oke, insya Allah sudah bisa. Nah, seperti yang kalian lihat di slide, saya coba present dulu. Oke, silahkan bisa diamati nanti slide per slide karena akan saya jelaskan. Judulnya adalah Proyek Kajian Literatur tentang Pendidikan di Era Modern. Oke, jadi sesuai dengan judul ini nanti kalian akan melakukan kegiatan yang sifatnya membaca ya untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan di era modern seperti sekarang. Kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, apa sih sebetulnya tujuan dari tugas ini ya? Nah, saya merumuskan tujuannya sebagai berikut. Nanti setelah kalian menyelesaikan tugas ini, kalian akan memperoleh pemahaman empiris ya. Empiris itu kaitannya dengan hasil-hasil penelitian ya, yang lebih real. Bedanya dengan teoritis, kalau teori lebih ke sifatnya yang masih perlu dikaji lebih dalam, diuji. Nah, empiris ini lebih sifatnya ada di lapangan tentang pendidikan di era modern serta meningkatkan literasi tentang praktik dunia pendidikan. Jadi semakin banyak kita membaca hasil-hasil penelitian itu semakin bagus pemahaman kita tentang pendidikan tersebut. Nah, adapun nanti yang menjadi referensi utama dari tugas ini adalah hasil-hasil penelitian. Di sini saya tampilkan satu screenshot website yang nantinya saya akan demokan ya kaitannya dengan bagaimana cara menggunakan website ini untuk menemukan penelitian-penelitian yang bisa kalian baca nanti ya, ada sesinya sendiri. Nah, adapun untuk topiknya, nanti saya menetapkan ada 5 pilihan yang bisa kalian pilih sesuai dengan minat masing-masing. Ada yang pertama adalah inovasi. Inovasi ini dapat berbentuk media atau metode pembelajaran ya. Media ya banyak sekali media yang bisa kalian gunakan sekarang dalam mengajar itu. Begitupun dengan metode, cara-cara mengajar sekarang sudah banyak yang inovatif. Kemudian yang kedua adalah asesmen. Asesmen ini kaitannya dengan penilaian. Ya, kita tahu di kurikulum Merdeka ini ada AKM, ya, ada ya macam-macam ya yang kaitan dengan asesmen, ada formatif, ada sumatif dan sebagainya. Kemudian kurikulum Merdeka itu sendiri, jadi kajian yang lebih dalam tentang kurikulum Merdeka. Kemudian literasi, literasi ini ya seperti yang sering kita bahas di kelas, jadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Kemudian yang terakhir adalah P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ini adalah materi terakhir sebetulnya yang seharusnya bisa dipresentasikan, tetapi karena terhalang oleh waktu, keterbatasan waktu dan sebagainya, jadi silahkan nanti file dari presenter bisa dipelajari lebih lebih dalam gitu ya. Silahkan nanti kalian bisa memilih salah satu dari 5 pilihan topik ini.
Ya, mana yang sekiranya paling familiar dengan kalian, silakan dipilih. Nah, saya akan berikan contoh ya. Jadi dari 5 tadi, kalian akan misalnya dari satu topik kalian akan membatasinya. Jadi kalau topik yang saya sampaikan tadi itu kan masih terlalu umum. Nah, di sini kalian akan mencoba untuk membatasinya supaya kalian lebih mudah dalam menemukan artikelnya. Nah, pembatasan ini sifatnya bebas sesuai dengan apa sih yang ingin kalian ketahui lebih spesifik. Contoh di sini, pada topik inovasi pembelajaran yang tadi di poin yang pertama tadi, saya memberikan contoh di sini batasannya adalah penggunaan Quizzes. Quizzes itu kan salah satu alat teknologi ya, teknologi assessment, bisa juga inovasi yang mana itu bisa digunakan oleh guru untuk media di kelas. Ya, dan saya membatasinya seperti ini rumusannya. Penggunaan Quizzes dalam pembelajaran di SD. Saya tampilkan ilustrasinya di bawah. Jadi nanti saya hanya akan mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan pemanfaatan media Quizzes untuk menunjang pembelajaran di jenjang sekolah dasar saja. Saya tidak akan mengkaji materi yang mungkin dikaji di SMA atau di SMP. Saya hanya akan memilih artikel yang dilakukan di atau penelitian yang dilakukan di SD. Nah, selanjutnya saya akan deskripsikan langkah per langkah ya. Di sini ada langkah yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kalian tentukan topiknya. Ya, pilih salah satu dari 5 topik yang tersedia. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, kalian akan mengeksplorasi ya. Jadi nanti eksplorasi itu ya pokoknya kalian bedah judul-judul penelitian yang relevan sesuai dengan topiknya tadi. Ya, jadi topik itu tadi kan bisa dibatasi kan. Nah, dari pembatasan itu, silahkan kalian eksplorasi judul-judulnya. Nanti akan saya demokan di websitenya, dan itu nanti akan ada banyak sekali artikel yang bisa kalian pilih, dan tugas kalian adalah memilih beberapa di antaranya. Nama websitenya adalah Open Knowledge Maps, nanti saya tunjukkan. Nah, kemudian setelah nanti kalian memilah-milah gitu ya, milah-milah artikel itu, kalian harus merumuskan sebuah latar belakang. Kenapa kalian harus melakukan kajian literatur pada topik yang kalian pilih itu? Ya, latar belakang itu kan tentang kenapa sih harus ada kajian tentang hal itu gitu kan. Jadi analoginya misalnya tentang makanan misalnya, ya topiknya misalnya makanan cepat saji. Nah, kalian ingin mereview ataupun mengkaji hasil-hasil penelitian tentang makanan cepat saji. Kenapa sih kalian harus perlu melakukan kajian itu? Gitu ya. Jadi pertanyaan dasarnya itu. Contohnya di sini kalau saya rumuskan, saya bantu ya. Topik apa yang Anda pelajari dan mengapa? Ya, inovasi tadi misalnya. Kenapa sih Anda harus mempelajari tentang inovasi pendidikan di era sekarang, era modern ini, dan kenapa? Apa alasannya? Kemudian pentingnya apa kajian ini untuk bidang pendidikan? Sumbangsinya apa? Urgensinya apa? Gitu ya. Jadi yang pertama adalah topik apa yang kalian pelajari dan kenapa itu harus dipelajari. Yang kedua adalah apa sih pentingnya kajian yang kalian lakukan ini untuk bidang pendidikan. Nanti saya berikan di template-nya ada ya. Kemudian setelah itu kalian harus merumuskan metode pengumpulan artikel dengan kriteria inclusion atau dalam tanda kurung itu yang dipilih dan exclusion atau yang tidak dipilih. Maksudnya apa? Jadi begini, dalam artikel itu nanti di website itu nanti akan ada banyak sekali artikel yang muncul. Nah, tugas kalian adalah menetapkan kriteria untuk yang dipilih dan yang tidak dipilih gitu ya. Nah, contohnya di sini in itu yang dipilih, inclusion. Nah, inclusionnya yang saya tetapkan di sini adalah penelitian kuisis yang dilakukan di SD. Ya, saya membatasinya. Inclusion itu artinya pembatasan. Jadi apa sih yang mau saya pilih, artikel mana yang harus saya baca? Nah, pokoknya harus saya baca itu harus penelitian kuisis yang dilakukan di SD. Nah, dari sekian banyak artikel itu nanti mungkin saja akan muncul kuisis juga sama yang diterapkan di SMP. Nah, ketika saya menemukan artikel itu, saya tidak akan pilih. Kenapa? Saya memilih kriteria, saya menentukan kriteria exclusionnya adalah penelitian kuisis dilakukan di SMP. Jadi ini semacam
filternya gitu ya. Jadi metode pemilihan itu adalah semacam filternya. Jadi apa sih yang harus kalian pilih dan mana yang harus tidak kalian pilih dan kriterianya apa untuk menentukan. Ini contoh saja. Contoh lain misalnya bisa berkaitan dengan tahun. Kalian misalnya ingin menentukan batasannya itu tahun mulai dari tahun 2020 sampai 2023. Itu inclusionnya. Jadi pokoknya kalau artikel itu diterbitkan tahun 2021, 2022 itu berarti ya bisa saja kalian pilih. Tapi mungkin jika ada artikel yang diterbitkan tahun 2010, kalian tidak akan pilih. Kenapa? Itu karena tidak masuk dalam kriteria inclusion yang kalian tetapkan. Gitu ya kurang lebih gambarannya. Nah, kemudian setelah kalian melakukan filter tadi, ya, memilih artikel yang relevan, yang sekiranya kalian mudah untuk memahaminya, kalian harus menentukan jumlah artikel yang akan dikaji lebih lanjut lagi. Ya, jadi misalnya nih, kalian menemukan 20 artikel yang sesuai. Ya, jadi tadi misalnya penggunaan kuisis di SD, kan nemu tuh 20. Banyak kan? Nah, kalian saya tidak tugaskan untuk mereview semua, tidak. Terlalu berat ya untuk ukuran semester 1. Nah, saya hanya ingin kalian memilih 3 sampai 5 saja, tergantung kemampuan masing-masing. Kalau dirasa agak sulit ya 3, kalau sudah cukup matang sebagainya silahkan 4 atau 5 monggo. Ya, kalian punya punya apa ya? Preferensi dalam hal ini. Nah, setelah itu kalian harus memahami informasi dan mengambil intisari dari tiap artikelnya. Jadi setelah kalian memilih-memilih tadi, tugas kalian selanjutnya adalah menelaah lebih dalam. Ya, bagaimana sih strukturnya, isinya, informasinya apa, temuannya apa, ya kan, kesimpulannya bagaimana, dan seterusnya. Jadi kalian memang di sini saya tuntut untuk betul-betul bisa memahami literatur-literatur yang berisi hasil-hasil penelitian. Kenapa ini penting? Karena selama kalian kuliah nanti akan selalu berkaitan dengan membaca artikel penelitian dan yang mana nanti kalian juga akan menghasilkan sendiri artikel tersebut. Oke, di sini sebagai langkah terakhir saya akan menunjukkan apa pengemasannya bagaimana tugas ini nanti dikumpulkan. Jadi tugas ini nanti akan dikumpulkan dalam bentuk poster ya. Poster ini adalah poster template atau dari Canva. Jadi nanti saya akan berikan linknya, link dari Canva ini, desainnya. Nanti kalian bisa mengcopy desain tersebut untuk buat salinan ya. Kalau kalian langsung buka, langsung edit, nggak bisa, karena saya kunci. Tapi kalau kalian buat salinan dulu, kalian edit, nanti bisa. Silahkan diedit sesuai dengan apa yang kalian lihat di layar sebelah kiri ini. Ya, ada judul, silahkan diisi dengan judul poster, kajian literaturnya apa yang kalian tetapkan, penulis silahkan isi sesuai dengan ketentuan. Pendahuluan di sini sudah saya sampaikan di awal tadi, memberikan gambaran umum ya, mulai dari topik apa dan pentingnya apa. Karena kotaknya cuma segini, jadi usahakan kalian tidak terlalu bertele-tele dalam menyampaikan. Sampaikan poin-poin intinya saja, gunakan bahasa yang baik, bahasa yang efektif. Kemudian di metodologi, jabarkan cara Anda melakukan penelitian. Apa kriteria inclusion dan exclusion-nya? Ya, jadi kriteria yang kalian gunakan dalam memilih artikel itu apa? Tadi sudah saya jelaskan. Hasilnya, nah ini nanti kalian harus merangkum ya. Dari misalnya katakanlah dari tiga artikel itu yang sudah kalian telaah lebih dalam, kalian rangkum apa sih hasil dari ketiganya, gitu kan? Nah, nanti kalian sajikan dalam hasil ini. Ya, gunakan bahasa yang efektif. Ya, yang jelas kotaknya ini nanti akan ada gambarnya ya. Jadi nanti kalian bisa menambahkan elemen-elemen grafis, gambar di Canva itu kan ada yang bisa mendukung ilustrasi dari penelitian yang kalian kaji tersebut. Kesimpulannya di sini untuk mengakhiri berikan kesimpulan yang berisi temuan kunci ya dari penelitian yang Anda review. Ya, gunakan bahasa yang berbeda. Intinya jangan hanya mengcopy dari hasilnya. Ya, hasil sama kesimpulan itu kan sebenarnya hampir sama. Cuman gunakan gaya bahasa yang berbeda yang jauh lebih singkat, lebih sederhana untuk orang bisa pada akhirnya, oh ternyata artikel ini seperti ini kesimpulannya. Gitu ya. Kalian juga bisa memberikan rekomendasi atau saran ke pihak-pihak yang terkait. Contoh misalnya penggunaan kuisis tadi. Rekomendasinya apa? Guru-guru di luar sana bisa mulai mempertimbangkan menggunakan kuisis sebagai media pembelajaran. Seperti itu.
contohnya. Oke, kurang lebih seperti itu langkahnya mulai dari langkah pertama sampai langkah ketujuh. Nanti silakan bisa bertanya jika kalian mengalami kesulitan. Nah, saya akhiri dengan sebuah kutipan ya. Makin banyak membaca, makin banyak aku berpikir, makin banyak aku belajar, makin aku sadar bahwa aku tak mengetahui apapun. Jadi semakin kita banyak membaca itu semakin sadar bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Masih banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui yang harus memang kita membuka diri untuk belajar lebih lanjut. Gitu ya. Jadi pesan saya sebagai anak kuliahan tuh tingkatkan membacanya. Oke, nah itu sedikit presentasi saya. Semoga bisa menjelaskan tentang langkah-langkah dari penyusunan tugas ini. Nah, setelah selain itu saya tadi sudah menjanjikan bahwa saya akan menampilkan demonya ya dari bagaimana sih menemukan artikelnya. Di sini saya menggunakan website yang namanya Open Knowledge Maps. Nanti saya akan share ini di Classroom. Ada dua pilihan di sini, ada PubMed sama Base. Nah, jadi nanti kalian jangan sampai memilih yang atas ya. Ini langsung pilih yang Base, all disciplines. Jadi nanti akan membahas semua disiplin ilmu. Kalau yang atas ini cuma tentang kesehatan. Nah, ini memang bahasa Inggris, tapi silahkan input di sini pakai bahasa Indonesia. Saya akan input tadi yang kuisis tadi ya. Seperti ini, misalnya. Kemudian saya akan klik ini. Nah, di sini masih menunggu sekitar 20 detik untuk nanti hasilnya keluar. Saya sarankan ini memakai laptop ya. Pakai HP bisa, tapi saran saya bisa di set ke tampilan desktop ya. Itu bisa nanti. Tapi lebih experience-nya lebih bagus kalau di laptop. Ini adalah semacam website yang menyediakan layanan untuk memetakan hasil-hasil penelitian sebetulnya. Oke, ini masih loading, terkendala oleh jaringan juga. Oke, ya ini memang tergantung kondisi jaringan juga ya. Ya, semoga ini bisa tertampil karena ini sedang hujan juga di tempat saya. Oke, mungkin saya akan reload lagi. Oke, kita coba ulang dari awal. Tampaknya ada kendala jaringannya atau sistemnya. Kita ulang ya. Oke, sepertinya terkendala jaringan. Sebentar, saya atur dulu.
Oke, coba saya ulang sekali lagi ya. Tampaknya jaringan internet saya sedikit agak bermasalah. Oke, Alhamdulillah sudah tampil di sini. Mohon maaf agak terlalu lama menunggu karena tethering saya tadi ternyata agak terputus jaringannya. Semoga nanti videonya bisa tidak terganggu ya untuk runningnya. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kalian perhatikan, dengan kata kunci yang tadi saya tentukan, itu muncul ada 21 dokumen di sini. Di atasnya ini, ya, ada 21 dokumen. Nah, dari 21 ini, nanti kalian kan tugasnya hanya memilih 3 sampai 5 saja. Ya, hanya memilih 3 sampai 5. Jadi, eh, saya tidak terlalu menugaskan yang banyak-banyak sebetulnya. Nah, kalian bisa pilih mana yang menurut kalian secara judul itu paling menarik misalnya. Ya, jadi kan pembatasannya tadi sebenarnya sudah saya lakukan SD. Jadi nanti kata kuncinya akan terhighlight di sini. Penggunaan Quizzes SD. Nah, ada semua kan? Kemudian di bawahnya misalnya ada analisis media pembelajaran Quizzes. Ya, ini juga ada sekolah dasar. Berarti bisa. Kemudian ada keefektifan aplikasi Quizzes SD. Ada. Kemudian edukasi Quizzes sekolah dasar. Ada. Ada di situ optimalisasi aplikasi Quizzes itu bagi guru SD. Ada, silakan. Kemudian macam-macam ya, macam-macam. Jadi nanti kalian bisa menentukan 3 atau sampai 5 dari total 21. Ini kalau konteksnya yang saya contohkan ya. Nah, kemudian setelah itu dari sebetulnya dari website ini kalian bisa membaca abstraknya. Contoh misalnya saya pilih yang ini ya. Nah, ada abstrak di sini. Abstrak itu adalah ringkasan ya. Kalian bisa membaca di sini seperti apa sih Quizzes itu ketika diterapkan di pembelajaran daring di tingkat sekolah dasar. Ya, ini kalau jurnalnya ini terbit tahun 2021. Ini berarti pada masa pandemi, gitu kan? Jadi seperti apa sih power dari Quizzes ini ketika diterapkan di masa pandemi itu sendiri? Ya, silakan dibaca. Jika kalian nanti ada, wah saya pengen baca lebih dalam, ada PDF-nya di sini yang bisa kalian pilih. Oh, ternyata ini tidak ditampilkan, tapi nanti bisa melalui, oh, ternyata error sepertinya. Kalau misalnya kalian melihat seperti itu, saya rasa kalian bisa memilih yang lain ya. Karena biasanya tidak langsung ada beberapa yang mungkin tidak apa bisa diakses karena linknya tertutup. Itu juga bisa. Saya coba pilih yang lain. Misalnya ini cukup baru ya di apa tahun 2023 seperti ini. Kemudian kalau kalian klik di sini, nah ini bisa diakses seperti ini. Nah, kalian bisa unduh artikelnya di bagian PDF ini. Silahkan ya. Di sangat praktis dan sangat mudah. Nah, nanti di template Canva-nya ada daftar pustaka. Daftar pustakanya kalian bisa tinggal pilih yang Child S ini. Ya, di sini langsung copy di sini masukkan ke dalam template dari eh, posternya yang paling bagian paling bawah nanti ada daftar pustakanya. Silahkan dimasukkan ke situ. Kalau nggak cukup di satu halaman, boleh apa namanya daftar pustakanya ditaruh di page kedua. Silahkan ditambah halamannya silahkan. Nah, saya kira begitu cara untuk mengoperasikan website ini, Open Knowledge Maps. Semoga nanti kalian bisa mengaksesnya dengan lebih mudah ya. Sebenarnya mudah, tadi karena kendala jaringan saja sehingga agak agak lama untuk saya bisa bisa membukanya. Tapi kalau internet aman dan sebagainya itu cepat-cepat saja. Gitu ya, kurang lebih caranya untuk tugas pada pertemuan kita atau yang mengakhiri sebetulnya di mata kuliah ini. Semoga penjelasan saya bisa memberikan pencerahan dan jika memang nanti kesulitan silakan bisa menghubungi saya. Waktu untuk mengumpulkan tugas ini adalah 1 minggu, jadi temponya
atau di pekan ini ya, karena berakhir di akhir pekan UASnya, jadi nanti insya Allah bisa di hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Silahkan bisa membaca mungkin satu hari satu artikel begitu kan tidak terlalu memberatkan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.